Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Odai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini, ya gue akan nyapa dulu kalian. Jadi gue akan coba membiasakan menyapa kalian semua yang di rumah, menyapa kalian yang nonton gue. Jadi apa kabar nih teman-teman? Jadi semoga ya harapannya semuanya sehat, semuanya baik-baik aja, menjaga protokol kesehatan, juga nggak terpapar COVID, terus juga jaga jarak, cuci tangan, apalah segala macam. Jadi ya semoga kita semua diberi kesehatan lah, terhindar dari ya penyakit-penyakit aneh, mara bahaya dan yang lain-lain lah, kayak gitu guys. Nah, jadi untuk ke videonya, di video kali ini gue akan melakukan update sharing. Ini part kedua dari bagian video mengenai perkembangan pertumbuhan dari channel Pulkra gue. Jadi ini part kedua mengenai perkembangan pertumbuhan berdasarkan ukuran untuk ikan cana pulkra gua yang berukuran 10 sentian. Yang namanya ini adalah si Ica. Ica ini dia prediksi gua female sih, tapi gua nggak tahu ya. Nanti mungkin bisa di komen di bawah ini tuh female atau male, gua nggak tahu sebenarnya. Tapi prediksi gua female sih, karena dia si kepalanya dia lebih runcing ya, lebih melancip gitu, lebih ke huruf V lah gitu guys. Jadi nggak usah berlama-lama karena di video part 1 juga gua udah jelasin ya. Mungkin kita coba ke tahap yang selanjutnya, kita akan coba bahas. Di tahap yang pertama ini, si Ica ketika baru gue awal beli guys. Jadi gue beli di Kang Dika. Mungkin kalau yang ngikutin channel gue banyak ya, ada beberapa lah video mengenai video gue bersama Kang Dika gitu. Randika Aditya Fauzan, dia seorang mahasiswa ITB, juga penghobi ikan hias predator. Dan ya gue beli ikan cana pulkra gue itu di dia gitu. Ini kondisinya kayak gini, warnanya kehitam-hitaman, abu-abuan, dan ini ukurannya sekitaran 4,5 cm. Ya ini ukurannya sekitaran 4,5 cm sampai 5 cm lah. Waktu itu katanya 5 sampai 6 cm sih, tapi setelah gue ukur 4,5 cm sampai 5 cm lah. Tapi nggak apa-apa, lebih dari 1 cm lah, nggak masalah. Dan ya ini makanannya waktu itu masih casut, masih cacing. Waktu itu nggak casut sebenarnya, cabek cacing beku. Jadi gue waktu itu dikasih juga cabek ya sama Kang Dika ini, dikasih cacing beku. Dan waktu itu ikannya lahap sih. Dan kalau menurut gue, pengalaman gue melihara cana pulkra ini dia karakter ikannya agresif, bandel, juga nggak rewel lah kalau soal makanan. Jadi sebenarnya tuh nggak lama, sekitaran seminggu 2 minggu setelah gue pelihara, gue tuh udah ngasih jangkrik, gue tuh udah ngasih juga kayak udang beku, terus juga gue udah ngasih ulat hongkong. Jadinya tapi yang berukuran kecil, yang penting tuh muat di mulutnya dan dia tuh mau makan guys, kayak gitu. Dan gak lama juga gue tuh ngasih pelet premium blue juga gitu, sempet dimakan dilepehin, cuman ya lama-lama dia dimakan gitu, dan akhirnya suka gitu. Waktu itu gue beli 3 ya, cuman ya 2 lagi nggak ada lah, nggak hilang sih, mati sebenarnya guys, kayak gitu. Ini tahap yang pertama dari pertumbuhan si Ica guys. Nah, beralih ke tahap yang berikutnya, ke tahap yang kedua. Jadi ini adalah kondisi si Ica gua. Dia berukuran sekitaran udah 6-7 sentian. Jadi warna yang kehitaman tadi tuh udah mulai hilang. Jadi udah mulai agak-agak remaja lah. Ini by the way si Ica ini yang kanan ya. Kalau yang kiri itu udah nggak ada, dia mati tiba-tiba. Terus ada lagi satu lagi dia loncat. Nggak ada, dia mati kekeringan gitu. Gue bingung sih gitu, nggak tahu itu karena kelalaian gue pribadi sih. Jadi yang tersisa sekarang ini cuma si Ica guys, kayak gitu. Ini kondisinya pada tahap ukuran sekitaran 6-7 sentian. Jadi kondisi ikannya sebenarnya udah mulai nggak galak, cuman dia udah mulai responsif, udah mulai reaktif ketika gue kasih tangan gitu, ketika gue kasih pakan apapun, dia udah mulai ngerti gitu ke gua gitu, nggak takut-takut lah, kayak gitu guys. Jadi kondisinya ya seperti ini sih pas tahap dia di ukuran 6-7 sentian. Dan bisa dilihat di video ya, kalau si Ica ini dia yang alfanya, dia bisa dilihat ukuran lebih gede ya, yang kanan tuh lebih gede ukurannya daripada yang kiri, karena dia si Ica ini dia yang alfanya gitu. Jadi kalau disatuin si Ica ini dia tuh yang paling galak gitu dibanding ikan-ikan lainnya guys, kayak gitu. Itu tahap yang kedua ketika si Ica ini berukuran 6-7 sentian, kayak gitu guys.
Dan ini tahap yang baru-baru banget, jadi ini kondisi si Ica terupdate, kondisi si Ica yang terbaru. Dan ini kemarin footage-nya di video ketika gua sharing-sharing mengenai cara menggalakkan baby Chanapulcra ya. Dan ini kondisinya si Ica udah mulai makan pelet, warnanya udah kebiruan, udah mulai ngedok sekarang pakai jari. Dan dia kondisinya ya kayak gini sih, ikannya kondisinya karakternya udah mulai agresif, udah mulai kayak reaktif responsif, sama sih yang sebelumnya juga kayak gitu, cuman di sini lebih lebih reaktif dan warnanya juga lebih cerah sih kalau bisa dilihat di sini ya. Udah mulai agak masih abu-abu, cuman kebiruannya udah muncul gitu, dan siripnya juga udah mulai cerah sih, sirip buat berenangnya. Di sini udah hobi banget, makan apapun gua kasih dan dia mau makan kayak pelet, udang beku, cacing sutra, terus juga udang kering, lele potong. Jadi udah makan apapun lah di tanknya ini guys, kayak gitu. Dan ini kalau menurut gua calon-calon si Ica ini calon-calon ikan yang kayak si Ico ya, kayak gitu. Dia bakal gedenya bakal kayak gitu sih. Tapi gua nggak tahu ya, karena kalau gua lihat di kolom komentar, kalau Chanapulcra ini termasuk ikan yang bandel, termasuk ikan yang emang dia karakternya emang agresif, karakternya emang seperti itu, mudah dijinakan, mudah dimainkan gitu. Tapi gue nggak tahu, maksudnya ada juga orang yang nanya di kolom komentar tuh kayak, bang ini Chanapulcra gue kok stres, kok dia mojok, kok dia gini gitu. Ya intinya kalau menurut gue pribadi mungkin ya, gue simpulin setiap ikan ini dia bakal beda karakternya, bakal beda sikapnya, sifatnya. Jadi kalau menurut gue ya tergantung dari ikan masing-masing sih. Gak bisa nyimpulin disamaratain semua ikan itu sama gitu guys. Dan inilah gitu kondisi dari si Ica, si Chanapulcra gue yang berukuran berapa ini? 10-11 sentian lah. Kayak gitu. Jadi kondisinya bisa dilihat seperti itulah. Mungkin kalian dari ketiga tahap tadi bisa menilai ya kondisi pertumbuhan dari si Ica ini seperti apa guys, kayak gitu. Jadi kesimpulan untuk videonya ya, Chanapulcra gua si Ica ini dia ya kondisinya kayak gitu sih. Kalian mungkin bisa ada gambaran untuk kedepannya melihara Chanapulcra itu seperti apa. Jadi kalian nanti misalkan beli dari ukuran kayak gua tadi 4,5 cm, kalau enggak misalkan tadi kayak mulai beli di ukuran 6-7 cm. Jadi kondisinya kayak gitu. Jadi kalian udah bisa memperkirakan lah nanti makanannya apa, cara ngerawatnya gimana. Dan ini yang terupdate, yang terbaru kondisi si Ica ukuran 10 sentian. Jadi kondisinya seperti itu guys. Jadi ya mungkin segitu aja video kali ini. Semoga dapat memberikan pengetahuan baru, juga dapat menghibur kalian yang nonton video gue ini, semoga ya. Dan ya jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Kalau menurut gue pribadi subscribe itu nggak usah disuruh ya, jadi nggak tergantung dari keinginan pribadi. Karena kalau misalkan subscribe-nya dipaksa, subscribe-nya itu dimintain tolong gitu, itu kayak temen-temen gue banyak juga yang gue mintain subscribe kan, karena ya agak capek sebenarnya kalau misalnya nggak ada yang subscribe ya di channel gue. Cuman ya gue harapannya sih kalian subscribe di video gue ini berdasarkan keinginan kalian ingin nonton video-video gue selanjutnya gitu, bukan karena kayak ini kasihan nih anak nih, bocah nih, gue subscribe lah kayak gitu. Jadi kan jangan kayak gitulah, karena emang bakal rugi kedepannya bagi channel gue sendiri gitu. Nanti kalau misalkan yang subscribe dan nggak nonton untuk video kelanjutannya, jadi kayak subscribernya kayak palsu gitu. Kayak gue lihat banyak youtuber yang udah 100 ribuan subscriber tapi penontonnya itu tuh ya 300, 700, kayak kalah lah sama video-video gue lah, kalah viewsnya lah sama video-video tentang Chanapulcra gue lah, kayak gitu guys. Jadi gue harapannya ya subscriber gue tuh emang dia bener-bener rutin nonton video gue sih. Tapi ya gak apa-apa juga kalau misalnya kalian pengen nonton juga, tapi usahain subscribe, ya gitulah, kayak gitu. Jadi ya mungkin segitu aja video kali ini. Dan stay kepo, jangan kepoin hewan, kepoin aja. Bye-bye.